Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas sedikit saja tentang salah satu kaidah yang termaktub juga di dalam kitab Mabadi Awaliyah karangan Ustadz Abdul Hamid Hakim. Kaidah tersebut berbunyi al khairul muta'addi afdalu minal qasiri, yang artinya kebaikan yang berkesinambungan, yang terus-menerus itu lebih utama daripada kebaikan yang pendek, jangka pendek kebaikan yang disalurkan. Contohnya ialah menuntut ilmu dan juga sholat sunnah mutlak. Kalau seandainya sholat sunnah mutlak itu kebaikan yang didapatkan ialah saat itu saja. Jadi kalau seandainya ada orang yang melihat majelis ta'lim, daripada dia melaksanakan sholat sunnah mutlak, lebih baik ia mengikuti majelis ta'lim tersebut. Karena kebaikan yang didapatkan dari menghadiri majelis ta'lim tentu lebih banyak dan lebih berkesinambungan. Ia akan mendapatkan ketenangan di dalam hatinya dan mendapatkan ilmu yang nantinya bisa ia amalkan. Dan juga sholat sunnah mutlak tentu bisa dilaksanakan setelah selesai menuntut ilmu tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Mabadi Awaliyah termaktub syair yang dirumuskan, yang dituliskan oleh Imam Suyuti rahimahullahu taala. Dan di dalam syair tersebut dituliskan oleh Imam Suyuti bahwasanya ada 10 kebaikan yang dimana kebaikan tersebut panjang sekali, berkesinambungan sekali, dan bahkan sampai orang meninggal kebaikan yang 10 tersebut akan terus mengalir bagi orang yang mengamalkannya. Dan insya Allah kita akan fokus pada pembahasan tersebut, dan ini merupakan pengamalan dari al khairul muta'addi afdalu minal qasiri. Yang pertama ialah ulumum bassaha. Yang pertama ialah ilmu yang diajarkan. Mengapa demikian? Karena misalkan ada si A dan si B. Si A mengajarkan si B ini sholat duha, memberikan pengetahuan kepada si B tentang sholat duha, fadilah sholat duha. Maka ketika si B melakukan sholat sunnah duha yang diajarkan oleh si A, maka si A juga mendapatkan pahalanya walaupun si A tersebut telah meninggal dunia. Kebaikannya akan terus mengalir kepada dia. Dan begitu juga ilmu-ilmu yang lainnya. Misalkan ada yang diajarkan ilmu tentang bersodakoh misalkan, dengan diajarnya ia ilmu tentang bersodakoh, maka ia rajin bersodakoh. Orang yang mengajarinya tentang sodakoh tersebut akan terus mendapatkan kebaikan setiap orang yang diajarkan tersebut melakukan sodakoh. Kemudian yang kedua ialah doa anak soleh. Jadi ketika anak soleh berdoa, ketika seorang berdoa terhadap saudara muslimnya, terhadap keluarganya yang telah meninggal dunia, walaupun orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia akan tetap mendapatkan kebaikannya. Salah satu doa yang kita diajarkan bagi orang yang meninggal dunia ialah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, yang artinya Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia, warhamhu dan sayangilah ia, wa'afihi dan juga sejahterakanlah ia, wa'fu anhu dan hapuslah dosa-dosanya. Bagi yang perempuan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian yang ketiga, di dalam syair yang dituliskan oleh, yang dirumuskan oleh Imam Suyuti tersebut ialah menanam pohon. Jadi menanam pohon ialah termasuk amal jariyah. Seorang ketika menanam pohon kemudian buahnya dimakan oleh makhluk hidup atau manusia mungkin, maka setiap itu orang yang menanam pohon mendapatkan pahala. Kemudian orang yang berteduh, selama ada orang berteduh dan memanfaatkan pohon tersebut, tanaman tersebut, maka orang yang menanamnya dapat pahala, asalkan orang yang menanam tersebut ikhlas. Walaupun ukurannya yang memakan buah itu adalah kelelawar, walaupun hewan yang memakannya, asalkan ia ikhlas, maka ia akan terus dapat pahala. Walaupun orang yang menanam tanaman tersebut, menanam pohon tersebut telah meninggal dunia, ia akan terus mendapatkan pahala dari apa yang ia tanam. Kemudian yang keempat ialah sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah bisa berupa banyak sekali hal, bisa berupa barang yang bermanfaat bagi orang lain, mungkin baju yang ia sedekahkan, selama baju tersebut dipakai, maka selama itu pula pahalanya akan terus mengalir. Asalkan satu syaratnya ia ikhlas, tidak mengumbar cerita sana sini dan tidak menyombongkan dirinya. Ya na'udzubillah, mungkin orang yang memberikan pakaian mengatakan itu baju itu saya yang berikan.
Kalau bukan saya yang berikan, dia tidak punya baju. Nah, kalau seandainya ada perkataan seperti ini, na'udzubillah, bisa jadi amalannya gugur. Kemudian yang kelima ialah warsatu mushafin, yaitu mewariskan Al-Quran. Jadi seorang yang mewariskan Al-Quran kepada orang lain, maka selama Al-Quran tersebut dibaca, selama itu pula ia mendapatkan pahala. Oleh karenanya perlu kita amalkan juga ini. Kalau seandainya ada pondok penghafal Al-Quran, ada santrinya mungkin yang kehilangan Al-Quran, atau mungkin belum beli Al-Quran, atau mungkin rusak Al-Qurannya, bisa kita wariskan Al-Quran kita terhadap mereka. Atau mungkin kita taruh di masjid, sebentar lagi bulan Ramadan dipakai untuk tadarus Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari mewarisi Al-Quran. Kemudian yang keenam ialah membangun pondok. Membangun tempat belajar tentunya akan menjadi amal jariah. Walaupun orang yang sudah membangun pondok tersebut telah meninggal, selama pondok tersebut dipakai, walaupun mungkin bangunannya sudah dirubah, sudah dirombak, tapi tanah yang dia pakai masih dimanfaatkan oleh orang lain, masih dimanfaatkan untuk kepentingan menuntut ilmu, maka selama itu pula ia mendapatkan pahala. Yang ketujuh ialah menggali sumur. Jadi menggali sumur ini bukan hanya orang yang menggali saja, menggali secara langsung, bukan. Ukurannya sekarang mungkin ada sumur bor, ada pondok, ada musola yang belum memiliki sumur, kita berikan uang, kita bayar orang untuk menggali sumur tersebut. Walaupun kita tidak ikut menggali, namun kita memberikan uang untuk menggali sumur atau membuat sumur bor, maka selama sumur tersebut dimanfaatkan, selama sumur tersebut dipakai, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari sumur yang kita buat tersebut. Walaupun kita tidak langsung menggali sumur, hanya dengan uang saja atau mungkin hanya dengan arahan saja, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari sumur yang kita bangun. Kemudian yang kedelapan ialah mengaliri sungai atau kali, karena ini adalah termasuk amal jariah, amal yang terus mengalir selama sungai tersebut atau kali tersebut mengalir airnya, maka selama itu pula orang yang mengaliri sungai tersebut akan mendapatkan pahala. Terlebih lagi sungainya dipakai mungkin untuk pengairan sawah, pengairan tanaman, maka selama itu pula ia akan mendapatkan pahala apabila ia melakukan pengairan sungai atau penyaluran sungai atau penyaluran kali. Bahkan ukurannya got pun, seorang membuat got, selama got itu masih berfungsi dan bagus fungsinya, maka selama itu pula orang yang membuat saluran tersebut akan mendapatkan pahala. Karena penting juga orang membuat got mungkin di satu perumahan atau di satu perkampungan, kalau tidak ada itu maka bisa jadi akan tergenang air di lokasi tersebut. Oleh karenanya ini merupakan amal jariah yang sangat mulia. Yang kesembilan ialah membangun peristirahatan, rumah peristirahatan untuk musafir. Jadi kalau seandainya ada musafir yang lewat, kemudian bisa kita tawarkan, oh tinggal di rumah ini, kita berikan gratis untuk ia tinggal, maka selama rumah tersebut dipakai untuk tempat tinggal musafir, maka kita akan mendapatkan pahala. Atau mungkin zaman sekarang tidak ada musafir, mungkin KKN, mungkin kita bangun rumah dan kemudian ada KKN yang datang, kita berikan cuma-cuma, maka selama mereka tinggal di sana, insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Dan juga yang termasuk dari membangun rumah peristirahatan ini, di dalam syairnya disebutkan juga membangun tempat zikir atau tempat mengaji, misalkan seperti aula atau surau atau mungkin membangun masjid. Maka selama orang memanfaatkan, intinya bangunan yang kita bangun tersebut, selama itu pula insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, dan ini salah satu hal yang sangat utama, yaitu mengajarkan Al-Quran. Jadi seorang yang mengajarkan Al-Quran, contoh misalkan ada anak kecil, kita ajari alif, ba, ta, dan seterusnya. Selama ia mengamalkan apa yang kita ajarkan, maka selama itu pula kita akan mendapatkan pahala. Atau mungkin contohnya ada anak kecil, kita ajari ia membaca Al-Fatihah, atau mungkin ia melafazkan Al-Fatihah. Mungkin ia belum bisa mengaji, namun kita ajarkan bagaimana cara membaca Al-Fatihah sehingga ia hafal Al-Fatihah berkat ajaran dari kita. Maka selama ia membaca Al-Fatihah, pahala Al-Fatihahnya terus mengalir kepada kita. Intinya itu 10 amalan yang dirumuskan oleh Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala. Semoga bisa kita amalkan, dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan tersebut. Dan semoga ini bermanfaat bagi saya pribadi tentunya, dan juga bagi
yang menyaksikan sekalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.